Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm aidan lil ibadihil mu'minin wa khatama bi syahr siyam lil mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini kita berkumpul di lingkungan Mushola Mutiara Al-Hikmah ini. Tentu dalam rangkaian kita memanjatkan puji syukur, tahlil dan tahmid kehadiran Allah Subhanahu wa taala, seraya mensucikan beliau dan merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini seluruh umat Islam di seluruh bumi persada dan di dunia ini, mereka sama-sama merasakan suatu hari di mana pada hari ini adalah hari di mana kita melaksanakan Idul Fitri. Secara lughah atau secara bahasa, Id diartikan hari raya, di mana pada hari itu kaum muslimin berkumpul di suatu tempat, dan pada hari itu kita fitri. Fitri itu fundur. Kita tidak boleh, bahkan haram melaksanakan puasa pada hari raya tersebut. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwa amalan-amalan Ramadan yang kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasul mengatakan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan shaum Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh perhitungan, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita pahami selama ini, hari ini kita kembali suci karena kita melaksanakan maksimal beribadah di bulan Ramadan kemarin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita adalah warga perumahan Mutiara. Kita mencoba sesama muslim untuk menguatkan persatuan sebagaimana Allah menyebutkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi Allah sudah mengingatkan kita untuk tetap berpegang teguh. Apalagi kita di perumahan ini, kita sama di hadapan Allah maupun di hadapan sesama kita. Yang pertama, kita tinggal di rumah subsidi. Jadi tidak ada orang merasa lebih hebat kalau punya jabatan lebih, tidak ada. Kita sama-sama di sini membangun persaudaraan sesama warga perumahan ini. Karena kita menyadari betul kalau perumahan Mutiara ini adalah rumah besar untuk kita. Oleh karena itu, sesama muslim, mari kita kuatkan ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama muslim maupun persaudaraan sesama manusia. Karena pada dasarnya Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita, man aza zinniyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti non-Islam, gimana mereka tidak mengganggu kita? Kata Nabi, sama artinya kalian mengganggu aku, kata Nabi. Jadi agama kita ini agama yang luar biasa. Jangankan sesama muslim, non-muslim saja nyaman kalau berteman dengan kita. Karena pada faktanya dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman, Rasul mengatakan tidak pernah umatku itu bersekongkol, bersepakat di dalam melaksanakan kemaksiatan dan kezaliman. Tidak pernah ada. Lalu bagaimana kalau ada? Kita khawatir kalau itu bukan umat Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesama warga perumahan, Nabi telah mengingatkan kita bahwa kita adalah saudara. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Di sini Nabi mengingatkan kita, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi beriman kepada Allah dan hari akhir adalah puncak keimanan seseorang. Kalau dia percaya kepada Allah, bahwa Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur seluruh kehidupan manusia, dan di tangannya pula hidup dan mati kita. Dan kita percaya akan adanya hari akhir. Kalau ini tertancap, tertanam dalam diri kita, maka inilah sebaik-baiknya kehidupan kita. Lalu Nabi mengatakan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini, hendaklah mereka memuliakan tamu. Tamu yang jauh kita muliakan. Bagaimana cara memuliakan tamu itu? Dia datang, kita suguhi sesuatu yang baik, sesuatu yang kita sayangi, kita berikan kepada dia makanan terbaik, jamuan-jamuan terbaik. Itu memuliakan tamu namanya. Selanjutnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka menghubungi, menyambung tali silaturahim. Jadi tidak boleh satu perumahan ini bermusuhan, saling gondok-gondokan, tidak boleh. Rasanya terlalu naif bagi kita. Kita ada di perumahan ini, di perumahan Mutiara, yang kita coba bangun kehidupannya. Minimal kehidupan bertetangga, bersaudara sama muslim maupun sesama non-muslim. Tidak boleh kita menyakiti tetangga kita. Tapi yang namanya manusia memang biasanya kerap kali melakukan kesalahan. Nama juga manusia. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena manusia itu tempat salah dan lupa, ya kita ingatkan.
Oleh karena itu kita berada di perumahan ini, mari sama-sama kita hargai tetangga kita, kita hargai sesama muslim, bahkan non-muslim kita hargai. Itulah kehidupan kita. Jangankan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan nyaman dengan keberadaan orang muslim itu. Selanjutnya kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, Nabi mengatakan berbicaralah yang baik atau diam. Ini Nabi menyampaikan kepada kita, mudah-mudahan menjadikan perhatian kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita adalah keluarga besar di perumahan ini. Rasanya terlalu menyakitkan kalau sesama kita menyakitkan saudaranya. Kita keluarga besar di perumahan ini. Jadi kalau ada orang membicarakan satu sama lain, menghibah saudaranya, ingatkan. Karena orang yang membicarakan keburukan saudaranya, sama kata Allah, memakan bangkai saudaramu sendiri. Masya Allah. Jadi tidak boleh kita membicarakan aib saudara kita. Jadi kalau kita membicarakan apalagi yang namanya gosip, na'udzubillah, mudah-mudahan pelan-pelan kita mencoba mengurangi. Karena orang yang membicarakan keburukan saudaranya, apalagi kita satu perumahan ini, memang sangat menyakitkan dan dilarang oleh agama kita. Rasul menyatakan, irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama. Sayangilah olehmu yang ada di muka bumi ini. Kita ini satu perumahan kecil, pintu kita satu. Masa kita bisa dengan teman-teman di kantor atau teman-teman kelas berbaikan, saling memberi, saling mengasihi, padahal kita tinggal di satu perumahan yang kita sama-sama membangun. Masalah harta, ya terkadang orang mengatakan begini, perumahan Mutiara itu orangnya susah-susah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Saya mengatakan perumahan Mutiara ini punya harga diri, punya semangat untuk berjuang menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah di perumahan ini. Saya percaya. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika kita adakan yatim yang menyumbang, alhamdulillah. Tapi sangat menyakitkan Bapak Ibu sekalian, ketika kami mencoba membangun musola ini timbul pengurus sekarang uang terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Kami berupaya. Kenapa? Orang susah disuruh berinfak juga. Orang kaya juga berinfak sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu Rasul mengatakan, ya, sayangilah yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah yang di atas langit itu menyayangi kalian. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, insya Allah keberkahan dapat kita raih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sesama warga perumahan Mutiara ini, kita bertetangga. Nabi mengingatkan kita tentang bertetangga. Banyak hadis tentang bertetangga. Bahkan dia lebih utama ketimbang saudaramu yang lain yang jauh. Karena ada hak bersama tetangga. Misalnya kalau kalian masak, banyakkan, beri tetanggamu. Dan Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga itu wajib kita muliakan. Apalagi kalau kita musuh, sangat-sangat bertentangan dengan dinullah, ajaran Rasulullah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita pengurus musola Mutiara Hikmah ini, jumlahnya kita buat besar. Tujuannya apa? Biar kita kokoh. Ketika ada suara-suara sumbang dari luar, jelaskan, bukan malah mengompori. Ya, jelaskan. Tidak paham, tanya. Ini yang terpenting. Kita punya program. Ya, selama ini perumahan kita selalu menyantuni anak yatim, tapi setahun sekali, Bu.
Apa mungkin anak yatim itu kita santuni hanya setahun sekali? Saya katakan, menyantuni anak yatim setahun sekali itu sama namanya menghibur dia di hari raya. Hanya menghibur. Kami punya program, jamaah sekalian, bahwa kita akan menyantuni anak yatim itu per bulan, bukan per tahun. Karena sebagai muslim, kita berkewajiban menyantuni yatim di sekitar kita, dan jumlah juga tidak banyak, sekitar 8 orang kita berikan. Insya Allah kalau kita mencoba memuliakan anak yatim, menyantuni anak yatim, keberkahan ada di perumahan ini. Walaupun hanya 5.000 atau 10.000, insya Allah mendapatkan kebaikan dan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa sih manfaatnya ketika kita menyantuni anak yatim? Yang pertama, menjadi teman Rasulullah di akhirat nanti. Karena kata Nabi, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti 2 jari ini, dekat sekali. Pertama, kita menjadi teman Rasulullah di surga. Yang kedua, membersihkan pikiran, melembutkan serta menghilangkan kekerasan hati. Jadi kalau kita menyatu anak yatim, hati kita menjadi lembut, gampang menerima kebenaran. Yang ketiga, menjadi penyembuh beragam penyakit kejiwaan. Jadi ketika kita menyantuni anak yatim, ya, bisa menyehatkan kejiwaan kita. Dan yang terakhir, yaitu mempunyai kepedulian sosial terhadap orang yang patut disantuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu kami mencoba memulai dengan program unggulan, dengan kantong dunia akhirat. Kenapa kami programkan itu? Program itu hanya one day 1000, sehari 1000. Tetapi pembicaraan orang biasa, yang namanya kita rambut sama hitam, tapi isi kepala berbeda-beda. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita, kalau kalian mendengar suatu berita yang belum jelas, tabayun dulu. Jangan disimpulkan lalu ngomong sana ngomong sini, dosa yang jelas banyak, manfaatnya sama sekali tidak ada, dan bahkan jatuh kepada fitnah pada orang yang kita bicarakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu kantong ZIS atau kantong dunia akhirat yang kami bagikan secara gratis baginya. Musola mengeluarkan uang untuk itu. Sehari 1000 itu bermanfaat untuk kegiatan musola, dan alhamdulillah bisa kita saksikan musola kita lebih baik. Ya, dan ini tentu dapat dukungan dari warga. Kita mencoba berdiri di atas kaki kita sendiri. Tidak ada pikiran kita nyari sumbangan dua keluar. Itu sudah penuh. Mencari sumbangan juga sama dengan mengemis. Kecuali kalau kita lagi membangun proposal, silakan. Ya. Oleh karena itu, dukung kami ke perusahaan ini. Tegur kami jika kami lalai. Jangan dibiarkan. Tegur. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir ayat Allah yang menyatakan walas ilal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, kata Allah, Allah bersumpah atas nama waktu, bahwa manusia dalam kerugian manusia itu, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati. Jadi menasihati itu perintah Allah. Jadi kalau saya kadang-kadang, ayo kawan-kawan kita sholat tarawih, ayo kawan-kawan kita jamaah, karena memang itu perintah Allah. Oleh karena itu sama-sama kita bangun perumahan ini, insya Allah tiap kami pengurus ya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah dan membangun kebersamaan di perumahan ini. Apa kita tidak bisa kalau kita bersama-sama? Tapi kita akan hancur kalau kita saling menyakitkan.
bahkan menuduh macam-macam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ibadallah, ittaqullaha, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa tawbatan nasuha. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir dalam kehidupan kami. Amin. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya, jadikanlah puasa kami tahun ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan puasa yang sia-sia. Amin. Ilahana, ya Allah, Engkau Tuhan kami yang Maha Pencipta, memelihara, Maha Mengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, yang Maha Lembut. Karunia-Mu meliputi langit dan bumi. Ya Allah, kami dianggap seseorang yang melaksanakan dan Engkau menutupi aib kami. Kami merasa dimuliakan di hadapan saudara kami, di hadapan tetangga kami, padahal kan Engkau menutupi aib-aib kami, ya Allah. Betapa mahal Engkau, ya Allah. Engkau tidak membuka aib kami untuk memaksa kami bertaubat, tetapi menunggu kami datang kepadamu, ya Allah. Engkau sabar melihat kami berbuat dosa. Engkau sabar melihat kami bermaksiat. Engkau sabar melihat kami ikrar. Engkau tidak murka kepada kami. Engkau tidak menimpakan kami azab ketika kami berbuat salah. Betapa adanya Engkau, ya Allah. Kami berjanji kemudian mengingkarinya lagi. Berjanji lalu kami mengingkari lagi. Kami meminta maaf lalu mengulanginya lagi. Kami minta ampun lalu sengaja melakukannya lagi. Tapi Engkau tidak marah kalau kami mengulang kesalahan yang sama. Berulang kali kami meninggalkan sholat, berulang kali kami berbuat maksiat, tetapi Engkau masih saja sabar, ya Allah. Engkau sabar menunggu kami datang kepadamu dengan beristighfar dan meminta ampun, walau bertahun-tahun lamanya Engkau menunggu kami datang kepadamu, ya Allah. Engkau selalu berbaik sangka kepada kami. Engkau tidak mencelakai kami di hari kami berbuat dosa, ya Allah. Karena Engkau kasihan kepada kami. Sekiranya Engkau membinasakan kami ketika kami berbuat dosa, pastilah kami akan binasa dan celaka selama-lamanya di akhirat kelak, ya Allah. Pastilah kami sengsara abadi di alam neraka jahanam. Tetapi Engkau Maha menyayangi. Engkau kasihan kepada kami, ya Allah. Engkau tunggu kami datang kepadamu. Di siang hari Engkau menunggu kami tidak datang. Di malam hari kami datang kepadamu, kami pun tidak datang kepadamu. Kami lalai, ya Allah. Kami tidak datang kepadamu siang maupun malam hari. Di hari Jumat Engkau menunggu kami datang, kami pun tidak datang. Di bulan Ramadan Engkau menunggu kami bertaubat, kami pun masih belum sadar betapa sabarnya Engkau menunggu kami, ya Allah. Sedangkan kami tidak sabar menunggu Engkau mengabulkan permintaan kami. Padahal baru saja beberapa hari kami meminta kepada-Mu, ya Allah. Tapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang putus asa, ya Allah. Kami tidak mau menjadi orang yang berputus dari rahmat-Mu, ya Rabbana. Karena kami tahu Engkau saja tidak berputus asa untuk menunggu dan memaafkan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, ya Allah. Rahmati dan berikanlah keberkahan kepada perumahan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.